Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ke-8 mata kuliah Geologi Lapangan, saya akan mencoba untuk menyampaikan materi secara daring, yaitu materi yang berkaitan dengan struktural geologi. Semoga walaupun kita tidak bisa bertatap muka, semoga ada nilai-nilai atau inti dari materi yang bisa diambil dan untuk nantinya diterapkan di lapangan ketika pelaksanaan tarang sambung. Baik, di dalam geologi struktur, kita mengenal adanya suatu istilah yang dinamakan struktural elemen. Kenapa timbul istilah struktural elemen? Karena di alam ini sangat bervariasi atau sangat beraneka ragam tipe-tipe struktur yang ada di alam. Di antaranya, kita mengenal adanya sesar normal, kita mengenal adanya sesar naik, lipatan, dan sebagainya. Nah, bentukan-bentukan tersebut harus kita identifikasi dan dijelaskan untuk menghasilkan suatu deskriptif, suatu kesimpulan atau analisis yang konklusif. Karena selain analisis deskriptif, kita juga mengenal adanya analisis kinematik dan analisis dinamika dalam melakukan analisis struktur. Kita kembali pada pengertian struktural elemen. Di dalam struktural elemen, kita mengenal adanya komponen fisikal dan komponen geometrik dari struktur. Apa yang dimaksud dengan fisikal elemen? Jadi secara pengertian, fisikal elemen adalah sesuatu hal yang real, yang bisa diamati langsung di lapangan, yang bisa diukur, dan memiliki orientasi tertentu. Contohnya adalah arah bereksiasi, kemudian kedudukan dari bidang perlapisan. Nah, itu adalah termasuk ke dalam fisikal elemen karena kita bisa melihat langsung secara langsung di lapangan orientasinya seperti apa. Kemudian kita juga bisa mengukur dengan tools yang kita punya. Kemudian elemen yang kedua adalah geometrical element. Itu bisa diartikan sebagai suatu bentukan geometri, bisa itu berbentuk garis ataupun bidang yang bentukannya imajiner, yang tidak bisa kita lihat di lapangan, dalam kondisi lapangan, tapi bisa kita identifikasikan. Contohnya kita bisa melihat kita mungkin pada sumbu lipatan, kita kan nggak bisa melihat langsung sumbunya di mana karena memerlukan analisis yang selanjutnya, tapi itu bisa diidentifikasikan walaupun tidak bisa dilihat secara langsung. Oke, hal yang berkaitan dengan struktural elemen salah satunya adalah adanya satu skala observasi. Skala observasi di sini sangat penting karena cara penamaan mungkin struktur yang memiliki ukuran mikro dengan struktur yang memiliki ukuran makro, bahkan secara regional ataupun secara skala tektonik. Ini secara penamaan itu akan berbeda, dan secara deskripsi fisikal, secara deskripsi geometri juga tentunya akan berbeda. Oke. Dalam poin fisikal elemen atau sesuatu hal yang bisa kita deskripsikan secara langsung di lapangan, kemudian bisa kita ukur, diantaranya adalah, misalkan kita lihat di sini adanya bidang perlapisan. Tentunya kita bisa mengukur secara langsung kan, ke arah mana strike-nya, kemudian berapa besar dip-nya. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan struktur sekunder, diantaranya fracture atau rekahan-rekahan yang memiliki arah vertikal di sini.
dari bidang pelapisan, kemudian bidang rekahan, kita bisa mengukur, kita bisa mendeskripsikan secara langsung di lapangan. Kemudian contoh lainnya, di sini kita bisa melihat adanya lipatan yang berpropagasi menjadi satu sesar. Atau istilahnya Trichir Fault Propagation Folding. Jadi adanya sesar di sini dinamakan Trichir karena rekahannya memiliki 3 arah. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga yang diakomodasi oleh terbentuknya suatu pelipatan. Di sini contohnya adalah terjadi pada batuan gneiss di daerah Himalayan. Oke, selain physical element, kita juga mengenal adanya geometrical element. Salah satu contohnya kita di sini bisa membayangkan suatu bentukan yang imajiner, yaitu pinch point atau sumbu dari perlipatan. Kemudian contoh yang lain, kita bisa juga memperkirakan satu sumbu lipatan di sini. Tentunya ini adalah bidang yang imajiner yang dibuat atau disketsa dari pengamatan secara tidak langsung. Di dalam analisis struktur, ada beberapa hal yang bisa dijadikan acuan sebagai dasar dari kita untuk melakukan analisis, kemudian mengambil data, kemudian melakukan interpretasi dari struktur. Yang pertama, kita bisa menggunakan structural dataset atau data-data kumpulan dari data struktur yang mungkin pada awalnya belum menghasilkan suatu kesimpulan, kemudian kita olah hingga menghasilkan suatu analisis struktural. Contohnya ada pada gambar ini. Kita bisa melihat adanya suatu kedudukan right dan deep. Kemudian ketika kita punya struktural dataset ini, kita bisa menginterpretasikan bahwa pada poin A ini ada suatu sayap perlipatan karena dia hanya memiliki kemiringan ke satu arah saja. Oke. Kemudian pada poin yang kedua, pada struktural dataset ini kita bisa melihat adanya suatu kedudukan yang relatif melingkar, di mana kemiringan dari pelapisan itu menyebar. Kalau misalkan kita melihat kedudukan singkapan ini, dia relatif ke arah northwest, kemudian singkapan yang bawah ini kita relatif melihat ke arah southeast. Kemudian kita plot kedudukan lapisan ini. Setelah kita plot, ternyata dia menunjukkan pola tertentu. Kemudian kita bisa plot pola tadi di dalam suatu proyeksi. Nah, dari proyeksi ini kita baru bisa menyimpulkan bahwa dari struktural dataset yang kita temukan ternyata ada bentukan struktur tertentu, yaitu struktur perlipatan. Kalau misalkan di sini kita sebut bentuk perlipatan antikline. Dan seterusnya. Mungkin untuk gambar ini hampir sama. Dari data-data yang kita punya, dari data kedudukan strike dan deep, terdapat 2 zona. Ada pola yang pertama, kemudian pola yang kedua. Kemudian setelah kita plot dalam suatu proyeksi, maka menghasilkan suatu kesimpulan bahwa di sana ada suatu lipatan yang memiliki arah
memiliki sumbu yang relatif berarah 0,45 derajat LS dengan bentukan rebah. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini adalah ciri khas dari lipatan rebah. Kalau misalkan kita lihat sumbu di sini, kemudian sayap yang berada sebelah kiri saya, dia memiliki dip ke arah relatif ke arah timur. Kemudian sayap lipatan yang satunya dia sama ke arah timur, tapi memiliki perbedaan arah jurus. Jadi kalau misalkan kita plot dari kedudukannya, kemungkinan bentukannya itu melingkar seperti ini, dan kita plot ke bentukan seperti ini, itu biasanya atau kita bisa menamakan bahwa itu adalah lipatan yang rebah. Oke, itu adalah struktural dataset. Kemudian poin yang kedua, dalam melakukan analisis struktur kita juga bisa melihat adanya data lapangan. Oke, dari sumber data lapangan kita bisa melihat gambar yang pertama. Secara langsung di lapangan kita bisa melihat, kita bisa mengukur geometrinya, kita bisa mengukur bentukannya, kita bisa mengukur strike-nya, kemudian bagaimana kondisi singkapannya. Jadi kalau misalkan kita melihat di sini ada lipatan yang pertama, lipatan yang kedua, lipatan yang ketiga, dan seterusnya. Ini kita bisa langsung amati langsung di lapangan secara deskriptif. Kemudian contoh yang lainnya, kita bisa melihat suatu bentukan seperti perlapisan, di mana lapisan tersebut memiliki mengalami perlipatan. Jadi kalau misalkan kita lihat kondisi perlipatan di sini ini cukup ekstrim, yang menandakan bahwa deformasi yang terjadi atau batuan ketika mengalami deformasi berada pada kondisi yang relatif plastis. Jadi biasanya untuk bentukan kayak gini seperti ini kita bisa melihat contohnya pada batuan metamorf. Kemudian dari data lapangan kita bisa langsung melihat suatu fault core, kemudian hanging wall dan footwallnya. Kita bisa melihat di sini bahwa ada suatu bagian yang berwarna lebih terang di antara bagian yang berwarna lebih gelap. Setelah kita sketsa bahwa bagian yang berwarna putih di sini merupakan suatu fault core-nya, di mana pada fault core biasanya memiliki rekahan yang intensif, dan di antara rekahan itu akan mengakibatkan kondisi yang kurang stabil karena di sana fluida bisa masuk, sehingga akan memudahkan proses ubahan terjadi di dalamnya, sehingga dia memiliki tingkat pelapukan yang lebih intensif. Kemudian pada gambar yang terakhir, secara dari jauh di data lapangan kita bisa melihat suatu bentukan lipatan dan bentukan pensesaran. Oke, itu adalah analisis struktur geologi dari data-data lapangan, atau kita melihat di lapangan secara langsung. Kita bisa melihat suatu lipatan, kita bisa melihat suatu pensesaran, kita bisa mengukur besarannya, kita bisa mengukur orientasinya, bagaimana seberapa besar dimensinya. Kemudian dalam analisis struktur kita juga bisa melihat atau mengamati secara bird view atau pemandangan secara panoramik dari jauh. Jadi kalau misalkan di sini kita bisa melihat adanya bentukan-bentukan atau topografi yang dibentuk akibat proses geomorfik. Kalau misalkan kita lihat di sini ada satu bentukan morfologi yang relatif lebih landai dibandingkan dengan bentukan di sebelah utaranya yang memiliki kondisi relatif lebih kasar. Ya, dari sini kita bisa menginterpretasikan bahwa kemungkinan adanya suatu
event geologi tertentu atau suatu geologi tertentu. Ya mungkin di sini ada perbedaan secara geologi sehingga mengakibatkan resistensi yang batuan yang berada di bawahnya akan menjadi lebih mudah untuk erosi dibandingkan batuan yang di atasnya. Kemudian dari itu semua kita juga bisa melihat bentukan anticline di sini. Jadi ini tidak terlalu jelas, tapi di sini digambarkan bahwa terbentuk suatu anticline di mana di sini ada sumbu lipatan ini terlalu tinggi. Dan kalau misalkan saya lihat itu berada posisi lebih di sini. Ini salah satu sayapnya. Kemudian ada sayap yang lainnya di sini. Kemudian dia membalik sana. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada incline, kemudian di sini ada incline. Oke, kemudian pengamatan struktur yang kedua, kita bisa melihat bahwa di sini ini digambarkan bahwa adanya suatu bentukan anticline yang rebah atau yang menunjam. Bentukannya hampir mirip dengan yang berada di karang sambung, di mana di karang sambung juga kita bisa melihat adanya suatu lipatan yang sangat besar yang memiliki penunjaman. Kalau misalkan dilihat di sini digambarkan bahwa ada suatu sayap yang berarah ke sana, ke arah utara, kemudian ada sayap yang berarah ke selatan, dan ada salah satu sayapnya juga yang berarah ke arah barat. Oke, selain dari map view atau dari pemandangan secara jauh, kita juga bisa melakukan analisis struktur dengan menggunakan peta atau dengan menggunakan citra satelit. Mungkin pada dasarnya hampir sama, kita pasti melihat suatu pola kontur. Itu kita bisa melihat adanya suatu pola yang lebih panggang di sini, yang menunjukkan di daerah ini adanya bisa diakibatkan oleh suatu litologi yang kurang resisten atau diakibatkan adanya suatu event geologi tertentu. Kemudian di sini ada suatu bentukan yang relatif lebih rapat. Yang kita plot, ternyata kelurusannya di sini, dari situ kita bisa mengindikasikan bahwa ada sesuatu di sini. Dan ternyata pada zona ini atau pada daerah ini itu ditemukan suatu normal fault atau sesar normal di mana blok wall itu berada di bagian timurnya dan blok hanging wall berada di bagian baratnya, di mana blok yang sebelah barat itu relatif lebih turun dibandingkan dengan blok yang sebelah timur. Biasanya pengamatan dengan menggunakan metode map view ini adalah tahapan awal. Nah, itu sangat general. Jadi sebelum kita ke lapangan, biasanya kita melakukan delineasi, kemudian pengamatan lapangan. Dari sana kita bisa menentukan aspek-aspek geologi apa saja yang mungkin akan ditemukan ketika kita melakukan ground check atau field lapangan atau pengamatan secara langsung. Kemudian contoh yang lainnya, kita bisa melihat pola atau ada pembelokan sungai di sini, berarti mungkin kemungkinan di sana ada sesuatu. Dan di sini ada celah yang memiliki pergeseran, di mana bergesernya berada pada bagian ini. Ini pun kita bisa melihat adanya perubahan atau adanya
pembelokan dari sungai secara tajam di sini. Jadi kalau misalkan secara normal mungkin sungainya dia akan mengalir ke sana, tapi karena adanya bentukan dan adanya pergeseran yang diakibatkan oleh SAR sehingga sungai menjadi lebih berbelok ke arah timur. Contoh ini adalah berada pada San Andreas Fault atau San Andreas yang berada pada pesisir barat Amerika. Oke. Kemudian selain dari pengamatan di lapangan, kemudian dengan menggunakan dataset, kita juga bisa melihat analisis atau kita bisa melakukan analisis struktur geologi dari data geofisika. Mungkin ini tidak diajarkan secara langsung nanti di karang sambung, tapi sekedar pengetahuan bahwa dari data-data pendukung tersebut, diantaranya data geofisika, kita juga bisa melakukan analisis struktur. Yang kita amati adalah perbedaan-perbedaan respon dari bacaan alat tersebut, kemudian dari bentukan-bentukan kerusakan di sini untuk diinterpretasikan menjadi suatu hal, yaitu struktur, yaitu lipatan, yaitu bidang perlapisan, dan struktur-struktur geologi yang lainnya. Oke, kemudian selain itu kita juga bisa melihat dari pengamatan dengan menggunakan seismik. Dari seismik ini kita bisa melihat adanya suatu discontinue atau suatu bidang discontinue, mana kalau misalkan pada kondisi ini kita biasanya melihat adanya suatu bentukan sinrif. Kenapa saya menyebutkan bahwa ini adalah sinrif? Karena kalau misalkan kita melihat paket-paket dari relief vector di sini, dia seakan-akan memiliki penambahan ketebalan ke arah border fault. Itu adalah pengamatan dengan menggunakan data seismik. Oke. Geologi struktur. Jadi kita mungkin agak maju lagi bagian depan. Jadi pengertian geologi struktur adalah cabang dari ilmu geologi yang mempelajari bentuk arsitektur batuan sebagai hasil dari suatu proses deformasi. Sedangkan struktur geologi adalah objeknya atau gambaran tentang kenampakan atau keadaan batuan termasuk bentuk dan kedudukannya. Di struktur geologi di sini mencakup struktur primer dan struktur sekunder. Kemudian ada juga istilah deformasi yang dapat diartikan sebagai perubahan bentuk dan ukuran yang terjadi pada batuan akibat gaya yang berasal dari dalam bumi atau gaya endogen. Dari ilustrasi kita bisa melihat gambar yang pertama. Ini kita melihat bentukan-bentukan dari sesar normal yang memiliki bentukan domino atau dalam skala besar kita mengenal suatu istilah graben, halfgraben, Forsgraben, dan halfgraben. Kemudian di sini kita bisa melihat suatu perlapisan, suatu singkapan batuan yang telah mengalami sesaran, karena diantaranya memiliki banyak kekar yang memiliki pola tertentu. Biasanya dengan kondisi seperti ini, singkapan ini berada pada suatu fault zone karena memiliki tingkat deformasi yang sangat intensif.
Secara umum, di dalam geologi ada 3 jenis struktur geologi yang bisa diobservasi. Yang pertama ada bidang kontak, kemudian ada struktur primer, dan struktur sekunder. Bidang kontak adalah batas antar jenis batuan yang mencerminkan suatu proses geologi. Misalnya ada kontak sedimentasi, kemudian ada ketidakselarasan, kontak intrusi, kontak tektonik yang berupa bidang sesar atau zona sesar. Kemudian struktur primer atau struktur yang terbentuk bersamaan dengan terbentuk batuannya. Contohnya struktur sekunder tentu saja. Ada bedding, grid bedding, post bedding, ripple mark, dan seterusnya. Kemudian pada batuan vulkanik juga kita mengenal adanya suatu bentukan kekar kolom dan struktur vesikular pada lava. Oke, selain struktur primer, kita juga mengenal struktur sekunder ya. Di sini struktur sekunder merupakan bahan bahasan dari geologi struktur, yaitu struktur yang telah terbentuk dari batuan yang biasanya diakibatkan oleh gaya endogen yang terjadi baik itu di batuan beku, di batuan sedimen, ataupun di batuan metamorf. Jadi gambar ini kita bisa melihat suatu bentukan ripple yang tentunya masuk ke dalam struktur primer. Nah, di gambar kedua kita bisa melihat adanya bidang kontak. Bidang kontak itu ditunjukkan oleh bagian yang ini dengan bagian itu. Jadi kalau misalkan dalam pengamatan lapangan, perbedaan ekspresi permukaan seperti gambar ini itu biasanya mencerminkan perbedaan litologi. Ini bagian yang menonjol itu mewakili bagian batuan yang lebih resisten, biasanya memiliki butir yang lebih kasar pada batuan sedimen, sedangkan bagian yang lebih masuk itu mencerminkan suatu batuan yang memiliki ukuran butir yang lebih halus. Kemudian di sana ada struktur primer, di sini ada struktur perlapisan. Kemudian ada struktur sekunder. Kita bisa melihat di sini ada struktur pensesaran atau kekar yang berpasangan. Jadi kita bisa melihat displacement-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat komparator ini, mungkin displacement-nya itu sekitar kurang lebih 2-3 cm. Berbicara struktur primer dan struktur sekunder, keduanya bisa kita lihat pada mosaik dari gambar-gambar berikut. Itu pada gambar A kita bisa melihat struktur primer berupa struktur perlapisan, begitu juga pada gambar B. Gambar C di sini kita melihat struktur perlapisan yang relatif miring, atau merupakan hasil bentukan struktur primer dan struktur sekunder. Gambar D mungkin relatif sama. Gambar E ini menunjukkan suatu bentukan lava bantal atau lava yang mengalami pendinginan di dalam air, sehingga bentukan-bentukannya relatif membundar di bantal. Biasanya mineral-mineral yang terbentuk ini akan memiliki komposisi gelas karena memiliki waktu pendinginan yang relatif lebih pendek. Dan selanjutnya kita melihat bentukan kekar kolom, dan kesemuanya ini terbentuk secara primer atau bersamaan dengan pembentukan batuannya. Kemudian gambar yang selanjutnya ada gambar kekar, kemudian gambar lipatan. Dan gabungan dari keduanya. Melipat kemudian tersesarkan,
juga di sini rotatif pengelipatan, kemudian di sana dia terpotong-potong menjadi beberapa bagian oleh proses deformasi. Oke. Dalam analisis struktur geologi dikenal beberapa tahapan yang penting. Di antaranya ada deskripsi, analisis deskriptif, tadi merupakan hasil langsung observasi di lapangan yang meliputi deskripsi unsur struktur, yaitu karakteristik, orientasi, dan lain-lain. Kemudian, selain analisis deskriptif, dikenal juga analisis kinematik, yaitu analisis yang dilakukan untuk merekonstruksi pergerakan yang terjadi di dalam batuan akibat suatu proses deformasi. Biasanya analisis kinematik kita kenal dengan istilah strain analysis. Analisis kinematik ini biasanya kita melihat atau membandingkan atau analisisnya dilakukan pada hasil akhir atau hasil deformasi dari batuan tanpa memperhitungkan gaya-gaya apa yang menyebabkan terbentuknya hasil akhir tersebut. Contohnya, kita menganalisis bentukan lipatan. Kita menganalisis bentukan kekar-kekar. Tapi kita tidak memperhitungkan berapa besar gaya yang menyebabkan terbentuknya lipatan tersebut. Berapa besar gaya yang mengakibatkan terbentuknya kekar-kekar tadi. Nah, sedangkan pada analisis dinamika dia memiliki tujuan untuk menginterpretasi stres pada batuan yang disebabkan oleh proses deformasi. Sehingga dari analisis dinamika kita pada akhirnya harus menghasilkan arah umum dari gaya tersebut, mengevaluasi hubungan antara stres dan strain. Jadi kalau misalkan urutannya observasi atau data collection di sini dengan menggunakan tiga-tiganya, masuk ke data analisis, data-data tersebut kita bisa olah secara statistik, kemudian dalam bentuk cross section atau penampang. Dan biasanya data analisis itu kita lakukan mapping data. Dari data-data mapping tersebut kita bisa menghasilkan suatu interpretasi. Dari interpretasi itu kemudian dilakukan physical modeling dan numerical modeling, dan menghasilkan suatu rekonstruksi struktural yang komprehensif. Jadi kalau misalnya di sini ini harusnya memiliki keterkaitan dari data interpretasi itu merupakan penggabungan dari metode statistik, pemetaan, dan cross section, dan seterusnya. Oke. Analisis kinematika merupakan analisis rekonstruksi dari pergerakan yang terjadi pada saat proses deformasi batuan yang terjadi pada semua skala. Di sini skala di sini adalah skala mikroskopis, kemudian skala singkapan, kemudian skala regional sampai ke skala tektonik lempeng, gitu. Jadi dalam analisis kinematik ini hanya memperhatikan perubahan bentuk, ukuran, dan pergerakan tanpa memperhatikan gaya-gaya atau tekanan yang menyebabkan deformasi tersebut. Di dalam analisis kinematik ini kita mengenal ada deformasi yang diantaranya merupakan gabungan dari unsur translasi atau perpindahan suatu titik atau suatu benda dari satu tempat ke tempat lain, kemudian rotasi yang digambarkan ketika suatu benda mengalami rotasi itu memiliki perputaran dengan sumbu tertentu. Kemudian dilatasi, ketika suatu benda mengalami deformasi, dia mengalami perubahan ukurannya. Dan distorsi, deformasi yang mengubah orientasi dari benda dari awalnya. Kalau misalnya kita lihat contoh, awalnya berbentuk kubus,
Jika mengalami deformasi, dia mengalami distorsi dengan membentuk suatu bentukan seperti bujur ginjal. Oke, dalam analisis kinematik dan dinamika tentunya kita ada beberapa faktor yang membatasi kita. Di antaranya ketika kita tidak bisa menentukan jenisnya. Kemudian yang kedua adanya tidak ada atau kecilnya sifat pergeseran. Jadi ketika pergeserannya terlalu kecil, kita akan mengalami kesulitan dalam melakukan analisis kinematik dan dinamika. Kemudian selanjutnya sulit menentukan waktu pembentukannya. Ini berkaitan dengan poin yang selanjutnya, adanya deformasi yang potong memotong atau berulang, sehingga deformasi-deformasi yang terjadi sebelumnya menjadi agak sulit untuk diinterpretasikan. Dalam proses deformasi tentunya nggak satu kali kemudian berhenti, tapi dia bisa overwriting, kemudian dirubah oleh deformasi selanjutnya dan seterusnya. Oke. Kadangkala karena proses tektonik seperti itu, sehingga deformasi yang terjadi di awal itu akan menjadi suatu challenge yang sangat menyulitkan, yang merupakan faktor pembatas dalam melakukan analisis kinematik dan dinamika. Contohnya di sini kita bisa melihat suatunya ada pelipatan, kemudian lipatan tersebut dipotong oleh suatu pengkekaran. Kekar tersebut terisi oleh suatu mineral tertentu. Mineral tadi ada yang memotong secara langsung atau memotong lapisan batuannya, kemudian ada yang memotong kemudian dia mengikuti zona lemah di antara pelapisan batuannya. Secara umum pembentukan fracture di sini adalah terjadi setelah terbentuknya lipatan. Jadi lipatan ini merupakan hasil dari kolisi kontinen dari Gondwana. Dalam mempelajari struktur, kita juga mengenal adanya deformasi pure shear dan simple shear. Jadi kalau deformasi pure shear itu adalah deformasi yang koaksial. Terus sumbu-sumbu utama dalam strain ellipsoid tidak berubah secara proses deformasi. Mana sumbunya dia masih tetap. Sedangkan simple shear dia mengalami selain deformasi. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita mengenal adanya akselerasi, rotasi, dilatasi, dan distorsi, pada deformasi simple shear dia mengalami perubahan sumbu-sumbu pada strain ellipsoid, sehingga sumbu-sumbu itu memiliki perubahan arah. Berdasarkan geometri ada dua jenis struktur yang terbentuk, diantaranya ada deformasi yang continuous dan yang discontinuous. Tentunya yang continuous kita bisa melihat foliasi, lipatan, kemudian stelolit, dan biasanya pada deformasi yang continuous ini itu terjadi pada batuan yang memiliki reologi yang lebih plastis, sedangkan pada deformasi yang discontinuous biasanya sifat batuan itu memiliki kondisi yang lebih brittle, sehingga dia lebih mudah untuk tersesarkan dibandingkan dengan terlipat. Struktur ini
diberi nama atau dibedakan berdasarkan geometrinya, cara terbentuknya, kemudian reologi atau bagaimana terbentuk batuannya, dan kondisi dari deformasinya. Geometri di sini dia mungkin menunjukkan tentunya foliasi dan lipatan mungkin merupakan suatu yang sama, adanya suatu sayap-sayap lipatan, tapi secara geometri tentunya foliasi itu memiliki ukuran yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan lipatan. Itu juga still life. Cara terbentuknya pun relatif berbeda. Foliasi itu relatif terbentuk pada batuan yang mengalami P dan T yang tinggi karena pengaruh pressure dan temperatur, sedangkan pada lipatan ini hanya terbentuk karena adanya gaya tektonik, gaya pressure, hingga terbentuknya suatu perlapisan yang memiliki sayap-sayap yang berbeda. Nah, pada lipatan ini diantaranya ada bentukan concentric fault, king fault, sigmatic fault, box fault, dan rootless, di mana lipatan pada rootless dia memiliki discontinue atau putus. Biasanya untuk rootless di sini itu terbentuk pada batuan metamorf. Kekar adalah bidang planar yang memiliki kecenderungan bergerak pada bidangnya. Dalam konteks struktur geologi modern, mekanisme terbentuknya kekar itu didekati dengan teori pembentukan rekahan berdasarkan failure and flow. Silakan dibaca-baca lagi teori mengenai diagram Moore, di mana failure and flow ini adalah suatu kolom keruntuhan atau di mana pada kondisi stres tertentu biasanya kan suatu benda itu mempunyai stres yang 3 arah, sigma 1, sigma 2, dan sigma 3, di mana sigma 1 itu memiliki nilai yang paling besar, kemudian sigma 2 itu nilai yang di tengah-tengah, dan sigma 3 ada nilai yang lebih kecil. Nah, sigma 1 dan sigma 2 akan membentuk suatu lingkaran di dalam diagram Moore, di mana semakin berbeda atau semakin besar perbedaannya, maka akan menghasilkan suatu lingkaran yang lebih besar. Nah, ketika suatu lingkaran semakin besar, maka akan menghasilkan suatu pola-pola tertentu sebelum batuan tersebut atau sebelum materi tersebut mengalami failure. Itulah yang dimaksud dengan failure and flow. Oke, dalam konteks rekahan ada 3 jenis rekahan yang utama, diantaranya mode 1 atau extension, di mana rekahannya terbuka, kemudian mode 2 atau shear, dia bergeser, kemudian mode 3 atau tearing, jadi pergerakannya relatif vertikal, atau kombinasi dari dua-duanya. Selain membuka, dia juga bergeser. Kemudian dari pola penyebarannya, ada systematic joint yang relatif lurus sejajar dan seragam, contohnya cleavage. Ini di sini cleavage. Kemudian adanya kekar yang memiliki pola-pola yang teratur. Kita bisa lihat pada ilustrasi pada gambar A di sini. Biasanya bentukan pola teratur seperti ini itu menunjukkan arah dari sigma 1 dan sigma 3 yang tegak lurus, dan sigma 2 yang relatif vertikal. Itu juga ketika terbentuk systematic joint yang
memiliki sudut tertentu atau gabungan keduanya. Kemudian yang selanjutnya adalah non-systematic join. Biasanya pengertian non-systematic join di sini dia memiliki teks yang lebih acak atau lebih random. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada pada contoh yang B, di mana rekahannya dia tidak memiliki pola tertentu. Biasanya itu dipengaruhi oleh kondisi litologinya, butir-butiran yang ada di dalamnya. Kita mengenal join set, yaitu bersifat sistematik untuk daerah yang luas. Join system itu yang terdiri dari dua atau lebih join set, dan join yang selalu berada di antara dua join set dinamakan sebagai cross join. Seperti ini. Jadi kembali ke join set, kemudian kita bisa melihat join yang ortogonal atau saling tegak lurus antara satu dengan yang lain, menunjukkan bahwa di sini terbentuk oleh sigma 1 dan sigma 3 yang relatif berada pada bidangnya, kemudian sigma 2 yang relatif tegak lurus dengan pembentukan join tadi. Kemudian ada conjugate join, yaitu join yang membentuk sudut tertentu. Jadi biasanya memiliki sudut di antara lebih dari 45 derajat. Salah satu contohnya join yang conjugate atau join yang berpasangan adalah bentukan seperti ini, di mana salah satu sudutnya dia memiliki sudut yang lebih kecil atau saya ralat. Biasanya sudut untuk conjugate itu memiliki sudut lebih kecil dibandingkan dengan salah satu sudutnya itu lebih kecil dibandingkan dengan 90 derajat. Ini. Dengan salah satu sudut lainnya dia memiliki besar yang lebih dari 90 derajat. Kemudian selain join tadi, kita ini merupakan struktur yang diakibatkan oleh kelapukan spheroidal weathering. Kemudian di sini kita bisa melihat struktur cleavage. Fungsi pengamatan dari join dan vein itu yang pertama adalah konteksnya ketika kita belajar kita mengamati join, walaupun kebanyakan join terbentuk oleh proses tektonik, ada beberapa yang sama sekali tidak berhubungan dengan proses tersebut. Di antaranya ada pendinginan pada batuan vulkanik, kemudian kekar lembar atau exfoliation. Dan pendinginan pada batuan vulkanik di sini tadi bentukan-bentukan kekar krom atau bentukan-bentukan dari shooting joint. Kemudian vein terbentuk ketika join atau rekahan jenis lainnya di dalam batuan dengan sedikit pergeseran terisi oleh mineral. Nah, fungsi dari analisis pengamatan join dan vein dalam struktur geologi yang pertama dapat digunakan untuk mengukur besaran strain. Jadi nanti akan dikumpulkan atau di dalam prakteknya di lapangan kalian akan mengukur join-join, diukur bidang arahnya, kemudian besarannya, dan diplot dalam suatu proyeksi tertentu ya, melakukan analisis kinematika. Kalian bisa menggunakan SmithNet atau WolfNet. Nah, dari pola-pola tersebut kemudian ditentukan bagaimana arah sigma 1-nya, sigma 2 dan sigma 3-nya, dan seperti apa pergeserannya dilihat dari slip yang nantinya diplot pada proyeksi tadi.
dan kebanyakan mengandung mineral yang dapat ditentukan umurnya. Oke, jadi dalam vein biasanya dia diendapkan suatu mineral tertentu, dan biasanya dari mineral tersebut sedikit banyak dapat ditentukan. So, dilakukan dating untuk ditentukan kurang lebih umur dari rekan tersebut. Kemudian fluid inclusion yang terdapat pada mineral dapat digunakan untuk menentukan temperatur dan pressure di mana terbentuknya mineral tadi. Nah, itu vein juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena banyak endapan mineral yang dijumpai dalam bentuk vein. Contohnya ada gambar ini di mana adanya suatu urat yang terisi oleh mineral emas di antara batuan samping atau mineral samping kuarsa. Kekar yang berhubungan dengan struktur dapat terbentuk pada lingkungan dengan kondisi geologi regional yang berbeda-beda. Dengan lapisan yang mendatar, lapisan pada daerah yang terdeformasi kuat, pada batuan vulkanik dan pada batuan metamorfik. Jadi pada seluruh batuan ini tentunya nanti akan membentuk kekar-kekar yang memiliki jenis-jenis yang berbeda dengan geometri yang berbeda pula. Perlu ditentukan dipisahkan dalam domain struktur atau dipelajari sebagai joint set atau joint system. Dalam analisis struktur kekar diukur berdasarkan orientasinya, kemudian nanti densitasnya juga diukur. Kalau misalkan kita melihat pada suatu bentukan lipatan-lipatan di sini, tentunya kekar yang terbentuk pada bagian sayap lipatan itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan kekar yang terbentuk pada bagian puncak-puncak dari antikline atau pada bagian sumbu antikline, di mana pada bagian ini tentunya akan lebih rapat gitu. Kemudian orientasinya juga akan berbeda. Kalau misalkan kita lihat dari pola-pola proyeksinya seperti ini. Kemudian ketika kita berbicara fault, sebetulnya dia adalah kekar yang ini kan sebelum terbentuknya suatu sesar, biasanya dia terbentuk oleh kekar-kekar yang kecil. Ini lama kelamaan dia semakin intensif, kemudian semakin berhubungan antara kekar yang satu dengan kekar yang lainnya, hingga akhirnya menghasilkan suatu bentukan sesar, di mana tentunya memiliki pergeseran yang lebih besar dibandingkan dengan kekar pada awalnya. Kemudian tipe-tipe terbentuknya sesar itu tentunya ditentukan oleh, kalau misalkan kita berbicara mengacu pada konsepnya Anderson, di mana ketika terjadi deformasi tentunya akan sangat dipengaruhi oleh kedudukan sigma 1, sigma 2, dan sigma 3-nya. Jadi kalau misalkan dalam sesar normal, sigma 1-nya relatif vertikal atas bawah, dengan sigma 3 relatif tegak lurus dengan arah pergerakannya. Kemudian dalam pembentukan sesar naik, posisi sigma 1 dia akan lebih berada pada kondisi lateral, kemudian menekan pada suatu sisi tertentu, dan sigma 3 atau sigma yang lebih paling kecil akan mengakomodasi, di mana dia bergerak relatif ke arah sigma 3. Kemudian di antara selain sarana sesar naik, terdapat juga sesar geser. Pada kondisi sesar geser, sigma 2 malah yang berarah vertikal, dengan sigma 1 dan sigma 3 dia relatif berada pada suatu bidang datar. Oke, dari tiga jenis atau tiga konsep model yang dikeluarkan oleh Anderson, yaitu sigma 1, yaitu sesar normal, sesar naik, dan sesar geser, biasanya dalam pengembangannya
dia bisa memiliki campuran antara keduanya. Contohnya, di sini kita bisa melihat star, normal, sinistar. Jadi dia memiliki komponen nip slip dan komponen strike slip. Sesar. Jadi kita bicara sesar, tentunya tidak bisa dilepaskan dari konsep pembentukan kekar tadi. Karena pada pembentukan sesar, pada awalnya selalu diawali oleh terbentuknya kekar-kekar. Kemudian semakin intensif, kekar-kekar tadi akan semakin berhubungan satu dengan yang lain. Kemudian membentuk suatu zona dan terbentuklah sesar dengan tentunya displacement yang lebih besar gitu. Kemudian berdasarkan Anderson, konsep atau model pembentukan sesar normal, sesar naik, dan sesar geser itu didasarkan oleh perbedaan arah dari sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Jadi kalau misalkan menurut Anderson, sesar normal itu terbentuk ketika sigma 1 atau sigma yang paling besar dia menekan ke arah vertikal, kemudian dia bergeser ke arah sigma 3 atau sigma yang paling kecil. Sedangkan sesar naik, sigma 1 atau sigma yang paling besar dia menekan, dan pergerakan atau pergeseran dia berarah ke arah sigma 3 sehingga blok tadi naik ke atas. Kemudian sesar geser yaitu sigma 1 dan sigma 3 itu berada pada kondisi yang bersatu bidang, sedangkan sigma 2 itu berarah vertikal. Berbeda halnya dengan bentuk sesar normal dan sesar naik tadi, dimana sigma 2 dia berarah berada pada satu bidang. Kemudian dari aplikasi atau gabungan dari sesar normal dan sesar naik, kemudian sesar geser, itu kita mengenal adanya sesar normal sinistral, di mana memiliki komponen dip slip dan strike slip. Kemudian ada juga sesar rotasi dan listrik fault. Bagaimana kita mengukur suatu fault slip? Jadi ketika kita memiliki pergeseran dari sesar, tentunya yang diamati adalah garis-garisnya yang mencerminkan suatu pergerakan dari sesar tersebut. Dimana pada slicken side atau garis-garis itu memiliki komponen strike slip, dip slip. Kemudian gabungan di antara ketiganya itu dinamakan net slip. Di mana net slip ada pergeseran secara vektor yang memiliki komponen strike dan komponen dip. Jadi biasanya kita mengacu pada titik-titik tertentu atau titik-titik pergeseran. Jadi kalau misalkan ada awalnya titik ini dengan titik ini awalnya adalah satu, kemudian terjadi deformasi, dia mengalami pergeseran, maka net slip-nya adalah ini. Dan net slip ini memiliki komponen strike slip dan memiliki komponen dip slip. Kemudian diantaranya ada yang dikenal dengan heave, vertical throw, dan dip. Dip di sini tentunya dia adalah kemiringan dari bidangnya atau bidang sesarnya. Kemudian heave adalah pergeseran secara horizontal, dan throw adalah pergeseran secara vertikal. Gitu. Oke. Ketika kita bicara silicon side, bagaimana cara menentukan pergerakan sesar dari silicon side? Yang pertama adalah dengan mengikuti Riedel shear fracture. Oke. Jadi kita bisa di sini kita melihat suatu bidang footwall
sehingga hanging wall-nya tentunya ada di atasnya. Bagaimana kita menentukan pergerakan dari star tersebut? Dilihat dari pola bentukan riddle-nya. Ini ada R, ini ada R aksen. Ketika dia mengikuti konsep riddle, maka biasanya akan terbentuk struktur penyerta yang berarah seperti ini. Biasanya dengan R itu memiliki sudut yang lebih kecil dibandingkan dengan R aksen. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat dari tool mark di sini. Biasanya tool mark di sini akan mencerminkan. Jadi kalau misalkan kita melihat sesuatu yang melandai di sini, otomatis si sesar tentunya dia pada bagian footwall-nya dia akan bergerak ke sini, hanging wall-nya dia akan bergerak ke sana. Atau dia relatif dextral. Dan dilihat dari extensional fracture di sini, jika ada sesuatu yang buka, blok ini bergerak ke sana, blok ini bergerak ke sini, sehingga tarik terbentuk extensional fracture. Kemudian mineralized step yang di sini terisi oleh quartz atau kalsit. Dan stepnya atau bentuk tangganya dia relatif lebih terjal. Ya, pergerakannya nggak mungkin ke arah sinistral, karena misalkan sinistral, blok yang ini atau blok yang atas itu akan menghancurkan kondisi step di sini. Ya harusnya kalau misalkan dia bergerak ke atas blok ini, tentunya ini akan lebih tergerus. Ada dry step, ada rough surface. Oke, contohnya pada gambar pertama kita bisa melihat adanya suatu silicon site. Dengan kondisi seperti ini, maka kita bisa melihat dari kekasaran dari bentukan tangganya atau struktur tangga. Kalau misalkan kita melihat ini, kita bisa merefer pada kondisi yang ke-8, yaitu jadi gerusan, sehingga kurang lebih dia bergeraknya atau bidang yang di atas atau bidang di mana saya meletakkan batu ini, dia akan bergerak ke arah kiri. Sedangkan blok yang hilang dia bergerak ke arah kanan. So, kalau misalkan kita merefer kepada gambar atau model di sini, itu merefer ke gambar yang ke-8. Kalau misalkan gambar yang kedua, tentunya blok yang di sini itu relatif bergerak. Jadi blok yang hilang itu bergerak ke arah kiri, sedangkan blok ini yang difoto itu bergerak ke arah kanan. Misalkan pada gambar yang ini, blok yang ini dia bergerak ke arah atas, kemudian blok yang hilang dia bergerak ke arah bawah. Gitu. Ya, selain dalam melakukan analisis fault atau struktur sesar, selain itu dalam analisis geologi struktur kita menganalisis bentukan-bentukan lipatan. Lipatan itu terbentuk ketika terjadi pemendekan dari lapisan formasi batuan yang melibatkan suatu lapisan yang kompeten dan lapisan yang kurang kompeten. Biasanya kalau misal dalam pembentukan lipatan di sini itu terbentuk dalam deformasi yang relatif lebih plastis. Ya tadi kan dijelaskan berdasarkan geologi dari batuannya.
pada kondisi temperaturnya, tekanannya, gitu. Kemudian dalam lipatan itu dikenal ada yang istilah antiform dan istilah synform. Jadi istilah ini didasarkan kepada urut-urutan dari umur batuannya. Kenapa lapisan yang seperti ini dinamakan synform? Karena dia memiliki bentukan umur yang relatif mengikuti urut-urutan. Itu lapisan yang lebih atas itu memiliki umur yang lebih muda dibanding lapisan yang berada di bawah. Berarti confirm. Sedangkan pada bentukan anticline, dia akan lebih terangkat ke atas. Sehingga seakan-akan dia tidak mengikuti urutan-urutan umur, yaitu lapisan di atas tidak selalu berumur lebih muda dibandingkan dengan lapisan yang di bawahnya, sehingga dinamakan antiform gitu. Kemudian diantaranya ada yang dinamakan hinge zone atau sumbu-sumbu dari lipatan, kemudian ada limb atau sayap lipatan gitu. Dan dalam analisis lipatan kita akan mengukur sayap dari lipatan dari lipatan tersebut tentunya dia akan memiliki perbedaan-perbedaan kedudukan yang biasanya melingkar konsentris dengan sumbu lipatan itu berada pada tengah-tengahnya. Dalam melakukan analisis struktur, kita akan mengeplot perbedaan-perbedaan kedudukan dari sayap lipatan tersebut dalam suatu diagram beta, di mana di sini kita bisa melihat titik-titik yang merupakan hasil pengukuran dari sayap-sayap lipatan yang diplot pada titik tertentu. Kemudian dari sini kita mendapatkan suatu bidang. Kemudian dari bidang ini atau V-circle itu kita tambahkan 90 derajat, itu kita mendapatkan B-aksis. Oke, jadi kalau misalkan kita gambarkan, titik ini adalah tentunya adalah suatu bidang-bidang atau suatu kedudukan-kedudukan yang awalnya seperti ini, dan yang sangat acak. Kemudian dari sini kita tambahkan 90 derajat, tentunya akan di sini, dan perpotongan 90 derajat tadi dengan garis-garis yang menunjukkan kedudukan itu didapatkan titik-titik ini. Biasanya di sini kita dapat dua kutub tertentu dan titik tengah antara kutub-kutub tadi merupakan suatu bentukan sumbu atau suatu kedudukan sumbu dari lipatan tadi. Dan lipatan itu tentunya diberi nama berdasarkan dari kedudukan sumbunya. Ada kedudukan lipatan yang memiliki sumbu relatif vertikal. Kemudian ada juga lipatan yang memiliki sudut yang miring, bahkan sudut yang rebah. Seperti contohnya pada gambar ini terdapat suatu lipatan yang memiliki sumbu yang relatif rebah gitu. Dan bagaimana hubungan antara lipatan dan sesar? Ada 3 jenis hubungan antara lipatan dengan sesar. Pertama ada fold bend folding, itu lipatan yang mengakomodasi suatu sesar. Kemudian yang kedua adalah fold propagation folding, atau sesar yang mengakomodasi suatu lipatan dan detachment, di mana sesarnya dia memiliki bidang di atas detachment dan tidak muncul ke permukaan. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada suatu lipatan, kemudian lipatan tersebut diakhiri oleh suatu sesar. Itu adalah contoh fold propagation folding. Biasanya juga pada bentukan sesar naik itu kita bisa melihat adanya drag fold atau lipatan yang terbentuk oleh seretan. Begitu.
Contohnya mungkin seperti ini adalah bentukan drag fold yang besar, besar. Kemudian lapisan ini yang naik kemudian akan membentuk bertahan oleh suatu bentukan di sini, suatu bidang besar di sini, sehingga dia cenderung memiliki lengkungan di atas ujung dari bentukan besarnya. Itu yang dinamakan drag fold. Terima kasih.